Halo Sobat Wijaya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama gue Syifa yang bakal jadi host pada kali ini. Gue Gilang sebagai co-hostnya Syifa untuk hari ini. Kira-kira kita mau bahas apa nih, Sip? Yang pastinya kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik nih lah. Apa tuh? Lo tahu soal real fans gitu gak sih? Oh, tahu banget gue. Nah, maka dari itu hari ini kita ngundang narasumber yang langsung dari komunitas pecinta kereta api Indonesia nih guys. Tepuk tangan dulu semuanya. Kebetulan kita kedatangan tamu ya. Heeh. Boleh perkenalan? Oke, nama saya Salman Al-Farisi. Oke. Dan Kalau saya sendiri Muhammad Walid Ridho. Oke, kira-kira Bang Salman tuh jabatannya di Kereta Api Indonesia tuh apa, Bang? kalau saya itu sebagai jadi humas eksternal. Jadi yang menghubungkan komunikasi-komunikasi yang di luar komunitas seperti di perizinan di perusahaan perkereta apian, terus juga perizinan kegiatan sosialisasi seperti itu. Oh, jadi kayak humas gitu. Nah, betul yang berbicara ya menyampaikan informasi lah. Oke. Kalau Bang Walid? Kalau saya sendiri jabatan di komunitas Saudara Sport ini sebagai ketua umum. Wih, keren bener ya. Wih. Keren banget gue. Oke, kan di sini kita masih mungkin kurang mengerti kali ya dari real fans itu sendiri. Kira-kira real fans itu sendiri tuh apa sih artinya? Kalau real fans sendiri itu orang yang suka atau hobi sama kereta api gitu. Jadi mungkin dari kecil itu dia suka suka tentang kereta api, terus juga suka foto-foto di stasiun, terus juga fobia banget lah sama kereta api seperti Suka itu. banget. Kira-kira Real Fans tuh kapan tahun berdirinya, Bang? Kalau real fans itu sebenarnya hobinya sih kalau Iya, kita kan real dari fans tuh hobi. Sadulu Sepur nama komunitasnya. Kalau kita dari komunitas Sadulu Sepur, ini komunitas dari perkumpulan orang-orang yang suka kereta api nih di Jakarta khususnya ya kan. Nah, itu kita bergabung nih jadi satu wadah, jadi satu grup. Nah, itu di sini kita saling sharing session, terus juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang seru lah gitu. di komunitas. Itu pernah ngadain sosialisasi di mana? Kalau kegiatan sosialisasi ini kita kan khususnya kalau di Sadulu Sepur ini itu biasanya masih di Jakarta. Oh. Mungkin nanti secara bertahap beberapa tahun ke depan ini kita mau buka di Bandung dan beberapa di daerah operasional lainnya seperti itu. Doain aja ya. Semoga berjalan lancar ya. Amin. Terus pasti setiap komunitas itu kan ada tagline-nya. Tadi komunitas kalian namanya apa deh? Komunitas kita Sadulu Sepur. Sadulu Spur. Sadulu Sepur. Nah, itu tagline-nya apa tuh kalau boleh tahu? Kalau untuk tagline kita adanya itu namanya jujur, disiplin dan cinta damai. Wih, itu ada artinya nggak tuh? Kalau arti sih ada. Apa tuh? Kalau jujur sendiri kita harus di anggota kita ngajarin buat mereka untuk selalu jujur, karena kita kan nggak mau buat anggota nih nggak mau kayak misalnya ada kesulitan atau konflik, kita harus jujur misalnya ke antara anggota dan pengurus, kita nggak ada konflik, jujuran aja biar nggak ada permusuhan. Kalau untuk disiplinnya kita untuk mengedukasi juga ke para pengendara ya, kayak sosialisasinya kayak disiplin berkereta itu mencegah anti pelecehan seksual. Yang kedua adalah disiplin perlintasan untuk mencegah anti menerobos. Kira-kira apa yang bikin kalian tertarik masuk komunitas ini? Kalau alasan tertarik sih yang pertama karena hobi ya. Hobi karena misalnya ada hobi cinta kereta, terus juga ada hobi foto-foto. Nah, itu jadi elemen hobi yang jadi satu, jadi juga kita mengimplementasikannya jadi gue suka kereta nih, terus juga gue sering traveling, nah jalan-jalan naik kereta seperti itu. Terus akhirnya ketemu temen baru, misalkan kita lagi naik kereta atau naik di stasiun, kenalan, misalkan hai nama gue Salman nih. Nah, itu dapat teman baru, terus mungkin teman baru kita ini udah gabung gabung di komunitas ini, misalkan di komunitas Sadulu Sepur nih,
terus ada teman baru. Nah, itu bisa jadi bergabung lagi tuh. Nah, Kita mengajak. kayaknya asik nih ikut komunitas nih, kayaknya asik. Terus kita gue boleh gabung karena kan gue juga mungkin di komunitas ini kan rata-rata dominannya kan ini ya apa namanya pada masih sekolah. Nah, jadi pada masih berkembang, butuh banyak pengalaman lah gitu seperti itu. Jadi dengan bertemu dengan teman baru, terus juga kita melatih kreativitas kita juga nanti sebagai portofolio juga Kak. Jadi portofolio kita bahwasanya kita udah belajar lebih unggul dari yang lain gitu. Jadi misalkan nanti di tempat kerja ketemu orang yang over sikapnya over banget lah ke kita. Nah, jadi kita bisa mengaplikasikannya lebih gampang seperti itu gitu. Udah pengalaman lah. Iya. Berarti kalau Bang Salman sama Bang Walid nih ketemunya di komunitas. Ya, Ketemunya kita ketemunya di komunitas. Kenalannya juga kayak tadi. Hai, saya Salman. Iya. Nah, kita di Gitu komunitas sih, pas ketemuan langsung. Oke. Nah, kegiatan kalian berarti komunitas kalian ini udah berapa lama tuh berjalannya? Kalau awal berdirinya sih waktu itu di Jakarta Kota ya. Itu berdirinya karena emang kita lagi ngumpul-ngumpul di tahun 2018 ya itu ya. 2018 itu kita ngumpul di Jakarta Kota, kita bareng-bareng nih. Kita belum tahu sebelum kita nggak tahu nih dia namanya siapa. Nah, semenjak pertemuan itulah kita bikin kayaknya asik nih kita bikin komunitas. Yeah. Nah, akhirnya pas pertemuan itulah kayaknya nama Sadulur Spur tuh bagus nih buat komunitas kita gitu kan. Akhirnya Karena ada artinya juga. nah, akhirnya kita bikinlah untuk perizinan ADRT ke PT Kereta Api, dan khususnya mungkin di Jakarta ini komunitas yang paling banyak Kak. Di Jakarta ini mungkin dominasinya paling banyak. Untuk anggota nama-nama komunitas di Jakarta seperti itu. Ada sekitar 19 komunitas Betul. kalau banyak nggak salah. juga ya. Banyak juga. Jadi bukan hanya Sadulur Spur aja. Terus itu kegiatan dari tahun 2018 sampai tahun 2025 tuh apa aja nih yang selama Kalau kalian? 2018 itu kita kumpulnya sih, kalau berdirinya itu kita di tanggal 19 Maret 2019. Belum lama kita yang ke-6 tahun ya. Betul. Wih, anniversary. Oke. Kalau BTW nih, kalian selalu pakai seragam komunitas nggak kalau lagi ada acara gitu? Kalau kegiatan ya pasti kita diwajibkan untuk menggunakan seragam komunitas, tapi mungkin ada hal-hal yang yang misalnya seragamnya basah atau lagi kotor atau hilang atau yang belum punya kemeja kan ada juga kan. Nah, itu kita anjurkan untuk pakai yang rapi lah, jangan pakai kaos karena kan kita menghadap publik ya. Menghadap publik, memberikan contoh yang image yang positif. Makanya kita juga sebagai sumber perhatian, nah kita memberikan dampak positif lah. Iya, memberikan contoh yang baik Betul, gitu ya. betul Kak. Terus kan kalian udah ngadain kayak sosialisasi gitu kan ke mungkin beberapa tempat gitu. Nah, kira-kira respon masyarakat setempat itu bagaimana dengan kehadiran kalian? Kalau respon ya pasti ada baik, ada positif, ada negatif juga. Nah, yang positif itu mungkin dari pengendara yang biasanya kalau udah bunyi perlintasan udah bunyi gitu kan. Nah, atau ada yang malah ngegas, kan, malah ngegas. Ada juga ada yang ngerem. Lah ya. Ada yang ngerem. Dan juga biasanya ada yang suka lawan arah nih Kak. Nah, mungkin di perlintasan-perlintasan yang jalannya misalkan yang ada dominasinya itu suka lawan arah. Nah, pelanggaran-pelanggaran inilah yang dari warga sekitar yang kenapa sih kan saya biasa lewat sini kan. Nah, itu malah merasa akamsi, terus akhirnya dia merasa dia punya kuasa. Nah, padahal dia sendiri itu salah. Nah, karena kesalahan-kesalahan inilah yang bisa menimbulkan kecelakaan Kak gitu. Jadi kalau hal kecil aja kita nggak perhatikan, apalagi hal-hal yang besar seperti Iya, itu. bener banget sih. Ini sambil minum nggak apa-apa? Oke Ya. Kak. Oke Kak, minum Kak. Iya, minum. Minum. Pelan-pelan. Santai dulu, santai pelan-pelan. Oke, salah. Nggak apa-apa. Sampai mana itu tadi tuh? Oh iya, tadi sampai akamsi. Apa yang akamsi? Nah, tadi kan juga ada penolakan juga kan dari akamsi. Misalnya ada pelanggaran kita tegur, Pak, mohon maaf,
tindakan bapak ini salah karena bapak lawan arah, dan juga kadang-kadang nggak pakai helm. Merasa dirinya biasanya lewat sini, tahu Deket-deket jalan. Iya, biasanya kayak gitu. Nah, dia merasa dirinya hebat gitu. Nah, orang-orang seperti inilah yang kadang-kadang menimbulkan kecelakaan, Kak, gitu. Kadang-kadang kereta itu kan ada 2 arah. Nah, kadang-kadang dia nungguin 1 arah udah lewat nih. Nah, tiba-tiba ada kereta lagi dari 1 arah lagi lewat. Nah, dia nggak ngeliat, tabrak lah. Bandel emang Nah, ya. itulah biasanya kecelakaan-kecelakaan di perlintasan tuh seperti itu. Gitu. Kalau respon dari masyarakat sih ada yang bagus sih. Nah. Bahkan kita tanggal 10 Mei kemarin didukung sama FKDM. Wih. Iya, Forum Kewaspadaan Dini Nah, Masyarakat. betul. Nah, juga ada juga masyarakat yang mendukung kehadiran kita, dan juga biasanya kayak untuk kegiatan kemarin tuh kita berkolaborasi, Kak. Berkolaborasi memberikan himbauan kepada pengguna jalan, khususnya ini karena juga kemarin kan itu karena di wilayah situ dominasinya jalannya padat, Kak. Padat. Nah, padat apalagi kalau jam-jam pulang kerja atau berangkat kerja. Nah, itu biasanya macet banget di situ. Nah, di perlintasan inilah kadang-kadang kalau macet tuh suka bikin emosi. Nah, itu campur aduk tuh. Nah, makanya kita mengadakan sosialisasi ini, misalkan ada pengguna jalan yang marah-marah, udah nggak sabaran, pengen campur buru-buru sampai. Iya. Nah, itulah nih kita memberikan himbauan nih kepada pengguna jalan gitu. Tapi emang seharusnya sih masyarakat setempat ngedukung sih aktivitas Iya, kalian, benar. kegiatan kalian, karena ini kan demi keselamatan gitu ya. Iya, dan guys. kita juga positif kok. Iya untuk menjaga kan. lingkungan. Nah, terus kira-kira selama ini nih komunitas kalian tuh udah berpengaruh belum sih di masyarakat tentang edukasi keselamatan itu? Kalau berbicara tentang berpengaruh tuh pastinya berpengaruh, Kak. Karena yang pastinya peran Railfans ini sangat penting, Kak, untuk kegiatan sosialisasi. Karena dengan kehadiran Railfans ini dalam kegiatan sosialisasi ini bisa menurunkan angka kecelakaan, Kak. Angka kecelakaan di perlintasan. Nah, misalkan di perlintasan itu kan di Indonesia ini kan ada perlintasan sebidang yang resmi, ada yang nggak resmi. Nah, yang kadang-kadang yang nggak resmi ini nih yang biasanya menimbulkan kecelakaan. Iya. Nah, makanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi ini memberikan himbauan bahwasanya pentingnya menjaga keselamatan gitu. Bahwasanya nanti kalau emang melintasi jalan rel kereta api itu sebaiknya berhenti sejenak, lihat kanan, lihat kiri, pastikan aman baru jalan gitu. Jangan mentang-mentang jalannya sepi dia malah ngebut. Kadang-kadang kan di perlintasan itu kan kita nggak ada yang tahu ya, Kak. Kadang-kadang ada alat human error, kadang-kadang ada juga miskomunikasi. Nah, kadang-kadang hal-hal itulah yang kalau kita nggak dari diri kita sendiri nggak waspada, nah itu bisa menimbulkan kerugian di diri kita sendiri seperti itu. Nah, kalau di daerah rumah saya tuh ada, jadi itu kan kayak seberangnya itu kan kayak pasar kan. Nah itu apa sih namanya yang palang buat keretanya tuh, maksudnya yang biar kita nggak lewat. Nah itu tuh ada di tengah-tengah perlintasan gitu loh. Jadi ada yang jalur sini, nah terus palang baru jalur sini. Jadi itu gimana ya, maksudnya kayak palangnya di tengah-tengah, masa bukan di sini gitu kan, jadi kayak rawan kecelakaan juga nggak sih di situ? Ya kadang motor kan? juga itu maju. Nah, makanya tadi pentingnya untuk bahwasanya kalau kita nanti melintasi